Nah, di sini saya menjelaskan satu-satu. Totipoten itu yaitu yang dari sel sperma sama sel telur, itu namanya zigot, sehingga menjadi morula. Morulanya nanti dia ke pluripoten. Pluripoten itu adalah bagian dari embrio. Embrio itu ada tiga lapis, endodem, mesodem, dan ektodem. Endodem itu bagian dalam. Jadi tugasnya dia, kan saya bilang bahwa embrio itu bisa menyembuhkan all diseases can be treatment dengan si embrio ini tadi. Nah, dengan embrio tadi, dia memperbaiki, misalnya kita sakitnya bagian dalam. Bagian dalam itu apa aja? Paru, liver, sama pankreas, atau yang lain, bagian dalam anatominya. Nah, tapi bisa disembuhkan? Bisa, dengan endodem. Dengan pluripoten yang bagian endodem. Yang kedua adalah mesodem. Mesodem itu bagiannya itu bagian dalam yang di tengah namanya otot, terus dia tulang, itu bagian tengah, terus dia ginjal, itu bagian tengah, nah itu darah juga bagian tengah. Nah disitulah dia dikatakan bisa menyembuhkan embrio bagian dalam. Nah ektodem itu kulit, bisa dari embrio. Jadi kalau kita pakai embrio, nggak hanya diperbaiki namanya cuma satu endodem, misalnya kita sakit kanker di ginjal atau di mana di darah, itu bisa dipakai dengan embrio. Jadi semua penyakit, jadi 220 sel can be treatment dengan yang namanya embrio. Di luar cerita kita halal atau haram, tidak dibolehkan, itu di luar. Nah, jadi ini bisa disembuhkan. Nah, lanjut Mbak. Multipoten, inilah yang dikatakan dengan sel yang adult stem cell, sel dewasa. Sel dewasa itu bisa memperbaiki dengan cara kita itu dengan apa? Kita bisanya multipoten secara harfiah. Kalau secara orang riset, embrio itu dibolehkan karena hanya buat riset. Tapi untuk diuji ke manusia sudah diuji. Memang untuk bisa menyembuhkan semua penyakit, tapi tidak dibolehkan. Jangankan haram, etik kesehatan pun tidak boleh karena membunuh janin. Nah, kalau yang multipoten itu dibolehkan karena apa? Bayi yang sudah lahir tidak ada yang terbunuh. Diambil dari mana? Tali pusar, sumsum tulang belakang, jaringan darah si bayi pun bisa. Jadi semua bisa dipakai gitu. Bisa juga dengan seperti yang dikatakan Ibu Ade tadi, kita memakai stem cell darah menstruasi. Itu bisa mengobati semua penyakit. Jadi darah kotor yang kita buang itu bukan suatu penyakit yang dibuang. Justru disitulah pusatnya pengganti dari embrio. Yang harusnya jadi embrio, ternyata Tuhan menciptakan sisanya di situ yang bisa dikembangkan untuk regenerasi sel pengobatan semua penyakit. Nah, yang berikutnya adalah unipoten. Unipoten adalah bagian dari untuk stem cell yang khusus. Jadi dia khususnya gini, kita sakit jantung, ambilnya jantung, head to head, eye to eye, mata ke mata, kepala ketemu kepala. Jadi kalau kita sakitnya jantung, ambilnya sel jantung. Dia ambil sel jantungnya, pembuluh darah jantungnya, diambil cairan darahnya, diolah ketemu sel stem cell jantung, diregenerasi sehingga menjadi sel jantung. Atau diambil nanti sel darahnya dari sumsum tulang belakang, terus dikembangbiakan, membentuk, kan dia belum membelah. Dia akan dikasih pesan membelahnya menjadi eritrosit atau menjadi pembuluh darah jantung. Terserah, nanti dibentuk, dikembangkan in vitro di dalam laboratorium sehingga terbentuklah selnya itu unipoten. Nanti ketika itu diinjeksi atau diinfus melalui pembuluh darah, dimasukkanlah sel yang dibutuhkan tadi berupa unipoten, bukan multipoten.